Ya, pemirsa, seperti yang sempat saya sebutkan tadi, kenaikan pajak hingga 800% juga dikeluhkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga harus membayar pajak tahunan yang awalnya hanya Rp400.000, kini melonjak jadi Rp3,5 juta. Anis Purwaningsi, nenek 63 tahun ini syok begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumahnya di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Pajak yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tagihan pajak terbagi menjadi 2 lembar surat. Satu surat merupakan tagihan atas pajak tanah hampir Rp1,2 juta. Satu surat lagi tagihan atas pajak bangunan rumahnya sekitar Rp2,3 juta. Tak hanya sangat memberatkan, Anis menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal. Anis berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Ya, harapan saya bisa kembali lagi seperti semula pajaknya. Ini sudah dibayar belum untuk pajaknya? Ya belum, Mas, saya keberatan segitu banyaknya. Sebelumnya, kecewa dengan kenaikan pajak yang luar biasa, seorang warga mendatangi kantor Bapenda dan membayar pajak dengan uang koin di dalam galon. Aksi ini sebagai bentuk protes lantaran kesal pajak yang biasanya dibayar Rp400.000 per tahun, namun sejak 2024 naik menjadi Rp1,3 juta. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tak hanya di Pati, pemirsa, kenaikan pajak juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan kenaikan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan pembangunan di daerah. Di Pati, Jawa Tengah, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% sempat diwacanakan. Namun Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat dan terjadi aksi unjuk rasa. Di Jombang, Jawa Timur, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan juga mengalami kenaikan hingga 333%. PBB P2 Jombang naik dari Rp300.000 ke Rp1,3 juta per tahun. Bahkan, kenaikan pajak juga ada yang mengalami hingga 800%. Warga harus membayar pajak tahunan yang awalnya Rp400.000 kini melonjak jadi Rp3,5 juta. Di Kabupaten Semarang, sejumlah warga juga mengeluhkan kenaikan signifikan saat membayar PBB hingga 400%. Namun pemerintah Kabupaten Semarang membantah ada kenaikan pajak. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan kenaikan nilai pembayaran PBB dimungkinkan apabila terdapat perubahan signifikan pada fungsi objek pajak atau ada penilaian uang. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 di depan kantor DPRD. Pendemo menilai kebijakan kenaikan pajak hingga 300% dinilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB bahkan mencapai 1000% di beberapa wilayah. Paguyuban Pelangi Kota Cirebon bersumber dari media sosial melayangkan aksi protes, menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak adil. Kita ke informasi lain, kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo terus munculkan fakta baru. Prajurit TNI Angkatan Darat Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangemere, NTT tersebut diduga tewas akibat penganiayaan seniornya termasuk seorang perwira. Prada Luki dikabarkan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya. Amarah ayah Prada Luki memuncak saat mengetahui anaknya tewas diduga dianiaya seniornya. Dalam kasus ini 20 orang prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya seorang perwira. Perwira tersebut diduga sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Luki. Kadis Penat TNI Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki oleh seniornya berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya, jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ ya, karena tentu
kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Selain itu, Brigjen TNI Wahyu Yudayana juga menyebutkan ada korban lain selain Prada Luki. Brigjen Wahyu menambahkan tidak menutup kemungkinan penganiayaan tersebut dilakukan lebih dari 1 hari. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Laksana Firman, Ainus melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tersangka penganiaya Prada Luki dihukum berat. Hukuman itu untuk memberi efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus kematian Prada Luki Namo menjadi sorotan banyak pihak. Saat ini 20 orang tersangka telah diperiksa dan diamankan. Mereka diduga terlibat dalam penganiayaan Prada Luki hingga tewas. Ketua DPR Puan Maharani mendesak para pelaku diberikan hukuman tegas dan memberikan efek jera. Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Hingga kini sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Cepril Saputra Namo. Motif dari kasus ini belum diungkap lantaran masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polisi Militer Daerah Militer 9 Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Terseret kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa polisi. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.